Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Adapun peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tergolong mampu. Pernyataan ini disampaikan Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI Selasa siang. Nadiem berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya, peraturan UKT baru berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Nadiem menambahkan prinsip dasar UKT adalah keadilan dan inklusivitas, yakni mahasiswa mampu membayar lebih banyak, sementara mahasiswa tidak mampu membayar lebih murah. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional. Ya, sebelumnya gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Mereka memprotes kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa. Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi yang memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semesternya. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satu biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Ratusan mahasiswa ITB menggeruduk gedung Rektor ITB di Jalan Sulanjaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan ratusan jasa pinjaman online, Dana Cita, untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dengan rentang waktu 12 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal sengketa pemilihan legislatif hari ini. 207 perkara dibacakan, putusan dismisalnya, sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian. 9 hakim Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang dismisal sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif yang digelar selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu esok. Putusan dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan di mana putusan ini menentukan perkara yang akan diteruskan maupun tidak oleh MK. Total sebanyak 207 perkara dibacakan dengan rincian 155 perkara dibacakan hari ini dan 52 perkara dibacakan Rabu besok. Sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian yang akan disidangkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang. Eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon, 2 menolak eksepsi termohon untuk. Dari sidang ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang. Pemirsa, DPD Partai Perindo Kota Palembang menerima berkas pendaftaran bakal calon wali kota Palembang Muhammad Hidayat. Politisi Partai Golkar ini berharap mendapat dukungan Partai Perindo untuk memuluskan langkahnya menjadi wali kota Palembang mendatang. Bakal calon wali kota Palembang dari Partai Golkar Muhammad Hidayat mendatangi kantor DPD Partai Perindo Kota Palembang. Selain mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon wali kota Palembang, kedatangan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang ini sekaligus meminta dukungan dari Partai Perindo untuk maju di Pilkada serentak 2024. Memang sudah berkomunikasi intens dari minggu lalu bahwa saya ingin membangun komunikasi yang memang sangat luar biasa hari ini. Hadiran saya di hari ini memang untuk mengajak kawan-kawan di Perindo Kota Palembang untuk bersama-sama kita membangun Kota Palembang yang lebih baik. Karena alhamdulillah Partai Golkar yang pertama kali mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindo, dan insya Allah setelah pembicaraan kita tadi, insya Allah visi dan misi kita ada kesamaan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan ditujukan dapat tercapai nanti. Partai Perindo akan terus menerima pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Harapannya agar dapat membangun daerah lebih baik lagi untuk menuju Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau posko pengungsian korban banjir lahar dingin di Agam, Sumatera Barat. Risma ikut memasak gulai ayam untuk para korban. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi posko pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Risma memastikan ketersediaan makanan untuk para pengungsi. Risma juga membantu petugas tagana menyiapkan makanan dengan ikut memasak gulai ayam. Kepada petugas dan pengungsi, Risma meminta untuk selalu waspada, termasuk saat malam hari, sebab masih ada potensi banjir lahar dingin susulan. Makanan untuk mereka. Jadi kalau di sini sekitar 1.000, mereka masak 1.500, masih bisa kok, sepanjang bahannya bisa, kita bisa penuhi. Yang paling penting adalah kita sudah mulai menyiapkan dan sosialisasi karena ada beberapa tempat yang memang itu aliran lahar. Jadi karena itu masyarakat harus sangat waspada, terutama saat malam hari, saat terlelap, terutama untuk yang lansia. Bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat ini menelan 61 korban jiwa, sementara 11 korban lainnya hilang. Adapun status tanggap darurat tanah longsor dan banjir bandang berlangsung selama 14 hari hingga 25 Mei 2024. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.